Sahabat Asik Ngaji, video ini sedang viral di media sosial, di mana yang nonton sudah jutaan orang. Jadi, ada seorang perempuan yang memedokkan dirinya, kemudian diupload ke media sosial dan viral. Di sini kita bisa menyaksikan ada seorang perempuan yang memakai mukena, kemudian ada sejadah pula. Akan tetapi yang aneh di sini, di depannya ada gambar ya ikhwah. Kita akan reaksi bersama. Nah, jadi ada rukunya juga. Kemudian orang ini pun sujud ya ikhwah, seperti ibadahnya umat Islam, akan tetapi sangat berbeda pelaksanaannya, kemudian doa-doanya berbeda jauh dengan umat Islam. Namun kalau misalkan kita melihat ya ikhwah, di sini ada sejadah, yang mana kata sejadah itu dari kata sajadah yasjudu, untuk sujud. Kemudian ada mukena. Mukena di sini diperkenalkan oleh para wali songo. Jadi untuk mukena itu khas dari Indonesia sendiri. Kalau misalkan di Timur Tengah tidak ada mukena, namun maupun mukena ataupun sajadah itu lekat dengan ibadahnya umat Islam. Baik, kita akan dengar terlebih dahulu bagaimana bacaan-bacaan yang kemudian dibacanya ya ikhwah. Kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat, serta yang memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik, serta Sang Pemberi hidup, datanglah dan tinggallah di dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami ya yang maha baik. Jadi tepat di depan sajadahnya itu ada lemari yang isinya gambar-gambar yang diyakini dan diklaim bahwa di sana ada foto Maria, kemudian ada Yesus, dan di sana juga ada Roh Kudus begitu ya, di etalase atau di bagian bawahnya itu. Kemudian di bagian tengahnya di sana yang diklaim atau diyakini sebagai gambarnya Yesus, dan di atasnya ada salib ya ikhwah. Jadi kalau misalkan ditanya apakah memang ini muslim, jelas ini bukan orang muslim. Jadi orang ini melaksanakan ibadah bukan ibadah seperti layaknya umat Islam, tetapi orang ini adalah Kristen Ortodok ya ikhwah. Dimana kalau misalkan kita lihat orang ini juga bawa tasbih ya ikhwah. Ya, tasbih. Kalau kita kan baca tasbih itu subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu, dan kita akan dengarkan bagaimana bacaannya ya ikhwah. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan bahwa yang dibaca memang kalimahnya bahasa Arab, akan tetapi yang dimaksudkan adalah kepada Isa Al-Masih, atau kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi sambil menghadap ke foto, sambil menghadap ke gambar, di depannya ada gambar, ya, ada Maria, kemudian ada Yesus juga, ada Roh Kudus begitu yang diyakini oleh orang ini ya ikhwah. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Jadi memang berbahasa Arab ya ikhwah. Aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa Pencipta. Orang Kristen Ortodok di Indonesia itu tidak lebih banyak daripada orang Kristen Katolik dan orang Kristen Protestan. Jadi hanya beberapa orang, bahkan ada sebagian artikel menyebutnya bahwa mungkin ribuan, tidak mencapai ratusan ribu ya ikhwah, orang Ortodok atau Kristen Ortodok di Indonesia. Namun kalau misalkan kita melihat saat ini, karena memang perkembangan zaman dan perkembangan media begitu sangat cepat luar biasa, jadi kita bisa menemukan hal-hal yang demikian di media sosial ya ikhwah. Kita bisa menemukan di TikTok maupun di YouTube. Jadi jangan heran dan jangan kaget atau jangan aneh kalau misalkan kita melihat orang yang semacam ini, maka kita bisa menilai langsung bahwa orang ini bukan seorang muslimah, orang ini bukan seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kami menyampaikan ini agar sebagian orang yang tidak mengetahui dengan ritual yang semacam ini, sehingga kami jelaskan bahwa orang ini bukan seorang muslimah, akan tetapi orang ini adalah orang Kristen.
Bahkan kalau misalkan kita mendengar doa-doa yang dipanjatkan, sebetulnya itu bukan doa kalau menurut kami, karena itu sudah lebih ke pernyataan ya ikhwah. Ketika mengangkat kedua tangan, kemudian dia membacakan sesuatu ya ikhwah. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati serta kehidupan jamaah. Jadi yang dibaca itu hanya pernyataan-pernyataan. Berbeda dengan umat muslim ketika mengadahkan tangan, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, atina, berikanlah, anugerahkanlah kami fid dunya hasanah, di dunia dengan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan-kebaikan, wa qina azabannar, dan jagalah kami dari api neraka, dari siksa neraka ketika kita mengadahkan tangan. Namun nyatanya di sini sepertinya bukan doa tetapi pernyataan-pernyataan tentang Isa dan lain sebagainya. Baik, di sini juga ada yang kemudian disebut membaca salam kepada Maria ya, membaca salam kepada Maria. Ya Maryam, ya mumtaliatan nimatan, ar-rabu ma'aki, mubarakatun anti finisai, wa mubarakatun samratu batniki syahidina Yeshua al-Masih. Ya khidisa Maryam, ya walidatullah, salli li azrina, nahnu khotoya'ana wa fisa. Baik, itulah pembacaan. Kalau kita mungkin menyebutnya solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang ini membaca salam kepada Maria sebagai ibu dari Yesus itu sendiri, kemudian orang tua dari Yesus itu sendiri, sehingga orang ini membacakan salam kepada Maria atau ibunya Yesus ya Kak. Jadi sekali lagi kami tampilkan ini untuk pembelajaran kepada kita semua agar kita semakin toleransi kepada umat beragama atau umat di luar agama kita, selagi mereka tidak mengganggu, selagi mereka hidup damai dengan kita, maka tentu kita juga harus memberikan yang terbaik kepada mereka. Namun sebaliknya, kalau misalkan ada orang-orang atau oknum yang ingin membuat kerukunan umat beragama, mobil khususnya di Indonesia itu tercerai-berai atau rusak, maka tentunya kita harus menanggapi dengan bijak ya ikhwah. Kita harus menanggapi dengan mengcounternya dan lain sebagainya, karena hal itu juga akan menjadi penyakit bagi kerukunan umat beragama. Namun anehnya baru kali ini ikhwafillah, baru kali ini Kristen Ortodok khususnya yang disampaikan oleh ibu ini itu muncul ke permukaan ya ikhwah. Baru kali ini kami juga melihatnya baru-baru kali ini ya ikhwah. Jadi ya tidak jadi masalah, silakan saja kalau misalkan ajarannya memang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan Kristen pada umumnya seperti Katolik atau Kristen Protestan, maka mungkin orang Kristen Ortodok pun juga akan dipandangnya mungkin berbeda dengan mereka, karena biasanya dan biasa yang kita kenal juga bahwa mereka tidak memakai hijab begitu ya, tidak memakai alas untuk beribadah seperti sejadah dan sebagainya. Dan dugaan kami memang Kristen Ortodok ini berbeda dengan Kristen-Kristen yang lainnya ya, wah, dari tata cara ibadahnya. Baik, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan, sedikit kami jelaskan terkait daripada Kristen Ortodok yang mungkin ibadahnya hampir mirip dengan umat Islam, tetapi tidak mirip seluruhnya ya ikhwah. Cuman tadi ada sujud dan ada ruku. Kita harus menjaga toleransi dan kita harus menjaga hidup damai, wabil khususnya dengan saudara-saudari kita di luar akidah umat Islam. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Aku qouli hadza, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.